tempatnya Mbak Fikriyanti, yaitu di Ciputat, dan alhamdulillah orang tuanya dari Fikriyanti sekarang juga hadir di sini, yaitu Al Ustadz Haji Rojali. Beliau di sini nih, berdiri Pak Haji. Nah, ini besan saya aja nih. Ini dari Ciputat. Terima kasih Pak Haji berserta rombongan keluarganya. Terima kasih, mungkin bisa. Tentunya dengan terlaksananya pernikahan anak saya minta pada kesempatan ini juga doa restunya dari hadirin semuanya. Mudah-mudahan anak saya bisa mengarungi bahtera rumah tangganya dengan baik, dengan mengedepankan tentunya aturan-aturan agama Islam yang dijunjung tinggi, dan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan mudah-mudahan terus istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian, yang terakhir tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran Bapak Ibu sekalian kurang berkenan, karena tempatnya memang terbatas, sempit, tapi mohon izin ini yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak akan mengganggu kenyamanan dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita bersama-sama mendengarkan dan mencari ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman bersama-sama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita tibalah pada acara inti, yaitu tausiah ceramah agama. Namun mohon maaf sebelumnya, kami ingin akan mengatur posisi duduk atau saf jamaah. Mohon kepada tim untuk mengatur nanti posisi Syekh ketika memberikan tausiah akan duduk di tengah-tengah, yang insya Allah bisa dilihat dan didengar oleh seluruh hadirin semuanya yang ada di tempat ini. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita ikuti tausiah ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG, pimpinan Thariqah Al-Idrisiyah. Kepada beliau, kepada Bapak Syekh, kami persilahkan. Sallallahu alaihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Wali Kota Jakarta Selatan beserta keluarga besarnya, juga tidak lupa pengantin baru, termasuk juga yang bari, terutama kepada semua para ulama dan umara se-Jakarta Selatan yang tidak disebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang yaqdhah, yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita.
Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta. Tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini, yang kecil maupun yang besar, tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang telah menyinari kolbu kita di pagi hari ini, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari hadapkan hati kita kepada agama yang lurus. Nabi bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agamalah yang sesungguhnya memberikan nasihat kepada kita semua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajahmu kepada agama dengan sikap yang lurus. Dulu Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi diutus, kaum Nabi mengatakan asatirul awwalin. Apa yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul hanya cerita saja, cerita fiksi saja, hanya dongeng belaka saja. Itulah sikap kaum terdahulu kepada para nabi dan para rasulnya. Alhamdulillah di siang hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita bersilaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan agama ini, Allah muliakan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, agama kita enggak memberikan jaminan kaya kepada kita. Dulu 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah yang mulia ini, berdakwah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Agama tidak menjamin orang jadi kaya, tapi agama memberikan garansi as-sa'adah, bahagia. Bahagia itu terletak bukan pada jabatan. Bahagia itu bukan terletak pada kekayaan, tapi bahagia itu terletak pada kolbu. Tidak sedikit para ulama yang dipenjarakan di zaman penjajah, tapi keluar dari penjara bisa mengarang kitab yang banyak. Fisiknya dipenjarakan tapi kolbunya merdeka. Jadi kebahagiaan as-sa'adah itulah garansi agama. Kalau sampai hari ini kita beragama Islam belum bahagia kolbu kita, ada yang salah dalam diri kita. Al-Quran menyebutkan dalam surah Jin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sesungguhnya apabila mereka orang yang beriman istiqomah, tegak lurus ala thariqah. Thariqah dalam beberapa tafsir mu'tabarah adalah syariat. Bapak Ibu sekalian, dulu para ulama mutaqaddimin, para sahabat, para tabi'in, ditulis dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah, disebutnya syariat itu adalah ismun limajmu'il ahkam at-taklifiyah. Yang disebut syariat itu adalah nama bagi kumpulan hukum-hukum taklifi. Wahiyya tuhitu a'mala zahirah, termasuk di dalamnya amal yang zohir, perintah sholat, perintah puasa, larangan zina, berhaji. Wal a'mal al-batinah, termasuk di dalam syariat itu adalah amalan yang batin, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, sistem keimanan kita percaya kepada hari kebangkitan setelah mati dalam kehidupan dunia ini. Ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Itulah sistem keimanan dalam agama kita. Maka semua hukum taklifi yang zohir maupun yang batin disebut syariat. Datanglah ulama mutaakhirin di abad kedua Hijriah. Ulama mulai membagi. Kalau syariatnya kaitan dengan amal zohir disebut al-fiqh, fikih namanya. Kalau amal itu berkaitan al-batin tentang kolbu, maka disebut dengan tasawuf. Disitulah muncul disiplin ilmu agama yang kokoh. Ilmu tauhid, fikih,
dan tasawuf, para ulama menyebutkan itulah arkanuddin, rukun dari agama kita, tauhid, fikih, dan tasawuf. Maka Bapak Ibu sekalian, barang siapa atau seandainya mereka istiqomah menjalankan thariqah, kita kerucutkan makna thariqah menurut para ulama. Yang pertama Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Apa yang disebut thariqah itu? Hiya asirah al-mukhtasah bisalikina ilallah. Thariqah adalah jalan spesial, jalan yang khusus, jalan yang istiqomah bagi para salik, orang yang memburu Allah. Allah dijadikan sebagai tujuan hidupnya. Bukan dunia, bukan harta, bukan jabatan, itu hanya alat saja. Tapi yang jadi al-hadbu, tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang batin di mana Allah dijadikan sebagai tujuan, itulah thariqah. Bapak Ibu sekalian, warga Jakarta sudah ke PRJ semua apa belum? Ada yang belum, pingin lihat wajahnya. Apalagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu udah ke PRJ semua apa belum? Ada yang belum? Kalau lihat ke PRJ, semua setan isinya apa? Macam-macam. Ada jual motor, ada jual mobil. Semua setan menjual kebutuhan fisik kita. Betul apa betul? Ada nggak satu stan yang menjual kebutuhan kolbu? Ada apa enggak? Enggak ada. Masuknya bayar apa pakai karcis? Berapa bayarnya? Kalau ngaji di masjid bayar apa enggak? Rame yang mana? Jadi walhasil sampai hari ini banyak orang masih mementingkan kebutuhan fisiknya, melupakan kebutuhan ruhaninya. Maka thariqah adalah jalan ruhani, jalan kolbu menuju kepada Allah. Kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Apa garansinya? La asqoinahum lam litakid, sungguh pasti kami akan kucuri mereka. Ma'an ghodako, air yang banyak. Tafsirnya adalah rizkon kathiro, rizki itu terbagi dua, kata Imam Al-Ghazali. Ibu-ibu jangan hanya tahu rizki yang zohir saja, makanan, minuman, pakaian. Ada namanya rizki batin, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna, bab Ar-Razak, tentang Allah Maha Pemberi rizki. Ada rizki kebutuhan jasmani kita. Banyak orang khawatir nggak urusan rizki? Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Yang habis rizki apa gigi? Khawatir urusan rizki, ternyata rizkinya nggak habis, yang habis gigi. Ini nggak boleh, kalau makan dibanyak nanti naik tensinya, naik gulanya, naik asam uratnya. Rizkinya banyak Pak, tapi banyak pantangan. Gigi kita malah yang habis, fisik kita yang kewalahan. Usia lebih 40 tahun tambah kuat atau tambah lemah? Naik apa turun? Itulah fisik, itulah jasmani. Maka agama memberikan jaminan orang yang istiqomah menjalankan thariqah agama, maka akan dikucuri dengan nikmat rizki yang batin yang menjadi kebutuhan kolbu kita. Apa yang akan berdampak? Tenang, as-sa'adah, kebahagiaan kolbu kita. Nah, ini adalah garansi dari agama kita, jaminan dari agama kita. Pingin tanya nih ke Bapak Ibu sekalian, Bu, pingin bahagia atau pingin kaya? Kok yang ngejawabin cuma 2 orang? Bu, ditanya nih pingin kaya atau bahagia? Kalau pilihan ya satu, kok dua-duanya ini? Jawab, pingin kaya atau bahagia?
cerdas pilihannya. Bahagia tuh nomor 1. Para sahabat namanya ahlu supah. Ahlu supah itu siapa? Yang fakir, miskin, gak punya rumah, gak punya pekerjaan. Siapa mereka? Pertama al-muhajirin. Orang yang hijrah, di Mekahnya punya kekayaan. Di Mekahnya punya rumah. Di Mekahnya punya pertanian, punya ladang, punya peternakan. Harus hijrah ke Madinah meninggalkan itu semua. Biar fakir dan miskin tapi di jalan Allah. Kebahagiaan bagi para sahabat disebutlah ahlu supah. Ahlu supah itu artinya teras masjid. Di Masjid Nabawi Nabi memikirkan mereka nggak punya rumah, kasihan. Emper masjid pakai apa? Awning kalau sekarang. Tinggallah di situ. Siapa pemimpinnya? Abu Hurairah. Fakir miskin tapi nggak ngerepotin orang lain. Fakir dan miskin dia manfaatkan. Orang kaya sedang berniaga kemana? Ke Damaskus. Dia bersama Nabi. Memanfaatkan, dipakirkan dan dimiskinkan, tapi dia mengambil momentum bersama Nabi. Makanya Abu Hurairah 3 tahun masuk Islam sebelum Nabi wafat. Hanya 3 tahun bersama Nabi. Tapi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fakir dan miskin tapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau di DKI yang fakir miskin seperti begitu hebat apa enggak? Masjid jadi rame. Nabi sampai diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsak ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wahai Nabi, bersabarlah engkau temani mereka yang selalu menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan waktu sore di masjid. Itulah ahlu supah. Jadi ahlu supah ini bahagia apa tidak? Bahagia walaupun tidak berharta, tapi mereka gembira dan bahagia. Kolbunya menemukan mutiara dalam Islam, kolbunya merasakan hadirnya Allah, kolbunya menemukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai konon kabar Bapak Ibu sekalian, itu namanya Salman Al-Farisi. Ya, diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, gak mau nerima gaji Pak. Kerjaannya dijalankan, posisinya dijalankan dengan sepenuh hati, tapi dari Baitul Mal gajinya ia tolak. Apa yang ia lakukan untuk makan? Dia membuat anyaman dari daun. Disitulah dia tempat makan. Tapi jabatannya dia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Salman Al-Farisi yang zuhud, yang kemudian dia adalah orang yang menjadi ahlul bait Rasulullah sallallahu, walaupun bukan darah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, itulah orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, melihat dunia itu bukan silau dan gemerlapnya, tapi melihat silau dan gemerlap itu kalau sudah melihat akhirat. Lau asrokolaka nurul yakin, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam, seandainya cahaya keyakinanmu telah menyinari hatimu, la ra'aital akhirata aqraba ilaik, melihat akhirat itu dekat. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kapan akhirat itu? 1.000.000 tahun lagi? 1.000 tahun lagi? Orang yang terbuka mata hatinya disinari oleh cahaya keyakinan, besok hari akhirat itu. Hari ini apa? Al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha, mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Itulah orang yang hatinya disinari oleh cahaya keyakinannya kepada Allah, cahaya keyakinannya kepada Rasulullah, cahaya keyakinannya kepada hari akhirat. Membuat hatinya tersingkap, tidak tertipu dengan kesenangan duniawi. Bukankah Nabi pernah bersabda, hei sahabatku, yang aku khawatirkan atas kalian bukan fakir dan miskin, tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia kalian dibuka, ketika fasilitas kalian diberikan kepada kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Seakan-akan Nabi memerintahkan umatnya tidak boleh kaya. Padahal itu adalah warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Karena sifat dunia itu, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Al-Quran menyebutkan
tiada lain kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang mengandung tipuan. Banyak orang yang tertipu. Bapak Ibu sekalian, Imam Hasan Al-Basri, seorang zahid di zamannya tabi'in, mengatakan, ad-dunya asharu min Harut wa Marut. Dunia itu lebih menyihir dibandingkan dengan Harut dan Marut. Lebih menyihir dunia itu, lebih menghipnotis kepada manusia. Kenapa? Li'annahuma yufarriqani bainal mar'i wa zawji. Kalau Harut dan Marut sihirnya mampu memisahkan suami dan istri. Tapi kalau sihir dunia, yufarriqu bainal abdi war rabbi, memisahkan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tak kenal dengan Allah, banyak orang yang tak kenal dengan akhirat. Karena sihir dunia. Sihir dunia ini lebih menghipnotis dibandingkan sihirnya Harut dan Marut. Mudah-mudahan mata hati kita senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, terakhir, ini semua akan dirasakan di saat nanti ajal kematian kita tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri yang sedang bernapas ini akan merasakan kematian. Kalau tubuh kita sudah terkujur selama-lamanya, mata kita terpejam selama-lamanya, mulut kita terkunci selama-lamanya, inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira ada yang dibawa apa enggak? Persis seperti lahir ke dunia, tangan kita enggak menggenggam apa-apa. Kalau sekarang kita menggenggam apa-apa bukan milik kita, amanah dari Allah. Jenazah tidak menggenggam apa-apa. Ada kira-kira jenazah yang menggenggam sertifikat rumah? Ada yang pegang koncil Mercy? Enggak ada. Disitulah baru amal dan hatilah yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itulah hari kematian, tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah. Biqalbin, membawa hati, salim, yang selamat dari noda dosa. Sekali kita berdosa, hati yang ternoda, bersihkan dengan istighfar sebelum ajal kematian tiba. Bersihkan kolbu kita min amrod al-qalbiyah, dari penyakit hati, sombong atau takabur, ujub, ria, cinta dunia, cinta posisi dan kedudukan. Bersihkan kolbu dari seluruh amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan bahagia pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu catatan penting kita Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu bukan hanya skincare saja yang kita beli. Ibu-ibu ada skincare-nya berapa per bulan? Yang di care, yang dijaga jangan hanya skin, jangan hanya kulit. Jagalah, rawatlah kolbu kita. Jasad kita akan kembali kepada tanah, tapi kolbu itulah yang akan kembali menghadap kepada Allah. Kolbu kita Allah titipkan, Allah tiupkan dalam keadaan fitrah, membawa nilai ketuhanan, keyakinan, akidah. Saat pulang pun kolbu pun harus bersih dari noda dosa kita, dari penyakit-penyakit hati kita. Kalau kita ingin pulang kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan damai dan bahagia. Inilah saatnya kita penting berkumpul di tempat ini untuk saling menguatkan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Mari kita persiapkan. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah amal kalian sebelum nanti dihitung di akhirat nanti. Kalau kita hitung di dunia banyak salahnya, kita bertobat kepada Allah sebanyak apapun dosa kita. Ya, dalam Kitabul Arba'in Imam An-Nawawi menyebutkan, ada hadis Nabi, seandainya hambaku datang kepadaku membawa dosa ibarat memenuhi bumi ini sampai ke awan yang paling tinggi, aku bebaskan dosa kalian semuanya. Dalam satu hadis lagi, di zaman Bani Israel ada orang yang sudah membunuh 100 orang, datang untuk bertobat kepada Allah ke satu tempat, di tengah perjalanan meninggal. Malaikat rahmat yang menjemputnya karena dosanya semuanya 100 membunuh orang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam yughargir, ruh kita belum ditenggorokan. Tapi kalau sudah ruh ditenggorokan seperti Fir'aun dalam Al-Quran, amantu, dia ngaku iman kepada Allah, Allah tolak taubatnya, Allah tolak keimanannya.
kesempatan terbaik bagi kita untuk terus membersihkan kolbu kita dengan istighfar 100 kali setiap hari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan aspek rohani kita, aspek kolbu kita, itulah yang sesuatu yang esensial dalam diri kita, yang paling mahal dalam diri kita. Semua fisik kita, materi, benda, semua akan sirna dan berakhir. Kejarlah sesuatu yang hakiki, kejarlah sesuatu yang abadi. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita dengan amal soleh yang ikhlas, maka kedudukan kita dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rupanya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Allah bersihkan kolbu kita, Allah bersihkan pikiran kita, jernih memandang kehidupan dunia, jadikan Allah dan akhirat sebagai orientasi kita. Dunia ini adalah alat, jabatan adalah alat, harta adalah alat, keluarga adalah alat, sahabat, jadikan sahabat untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah adanya, dan juga khusus kepada pengantin baru, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi kita ikuti bersama